dari kelas 12 Tata Boga 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah saya dari nol hingga saya sekarang. Tugas ini diberikan oleh Bu Erna. Namaku Al-Fatih Mujab. Aku dilahirkan 3 bersaudara. Aku dilahirkan pada tanggal 28 Februari 2002 di Yogyakarta. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Sekarang aku bersekolah di SMKN 9 Bandung. Sebelum aku menemukan kebahagiaan hidupku, banyak hal buruk dan menyedihkan yang kuhadapi. Jika ada orang yang mengatakan bahwa kehidupanku terlalu indah, maka mereka salah. Ada suatu kepalsuan yang kusembunyikan di balik senyumanku. Kepalsuan itu sengaja aku sembunyikan karena sangat menyedihkan. Aku hanya ingin terlihat indah di hadapan semua orang yang melihatku tanpa harus mengetahui perjuanganku. Kebahagiaan itu butuh suatu proses yang panjang, juga berliku, dan aku berusaha untuk melewati proses yang panjang juga berliku itu. Pada tahun 2007, aku masuk ke taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak tersebut bernama Al-Uswah. Sebenarnya aku belum ingin bersekolah, tetapi orang tuaku menyuruhku untuk sekolah dengan alasan agar aku dapat mulai mengenal lingkungan. Akhirnya aku pun setuju, karena di dalam pikiranku sekolah taman kanak-kanak cukup menyenangkan. Namun setelah kujalani, taman kanak-kanak tidak seperti yang kupikirkan. Ternyata sangatlah seru di sana. Aku bisa mendapatkan teman baru di sekolah kanak-kanak tersebut. Gurunya pun sangat baik. Taman bermainnya apalagi sangat menyenangkan bagi anak-anak seusia kami. Setelah tamat dari taman kanak-kanak pada tahun 2008, aku memasuki sekolah baruku, yaitu SDN Cununuk 01 atau sekolah dasar. Aku mengira kehidupanku di sekolah dasar sama dengan kehidupanku di taman kanak-kanak. Namun ternyata pikiranku salah. Di sekolah dasar aku menemukan kehidupan baru. Di sana aku banyak menemukan teman-teman baru dan membuat memori kisah baru di awal sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar aku mulai belajar bagaimana caranya bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan. Setiap hari kulalui dengan bermain dan bercanda bersama teman-temanku. Disitulah aku merasakan indahnya kehidupan. Pada tahun 2015, aku selesai menempuh pendidikan di sekolah dasar. Tidak terasa, aku berada di sana sudah lama 6 tahun. Keluargaku mengharapkan agar aku dapat masuk ke SMP yang terfavorit di wilayahku, yaitu SMPN Negeri 1 Cileunyi. Yang aku impikan juga dari aku SD. Aku tidak ingin meninggalkan kebiasaanku bermain bersama teman-teman, karena aku tahu bersekolah di sana tidaklah santai. Aku harus mengorbankan sebagian besar waktu bermainku untuk bersekolah. Di saat teman-temanku yang bersekolah di desa sudah pulang dari sekolah dan bersiap untuk pergi bermain, di sisi lain aku masih bersekolah di sana beberapa jam lagi. Tetapi satu hal yang membuat aku akhirnya mau bersekolah di sana, yaitu kebahagiaan orang tuaku dan keinginanku dan semangatku yang membara agar masuk ke SMP negeri tersebut. Pada tahun 2015, aku mulai menjalani pendidikanku di SMP keinginanku. Pada awalnya, kesendirian yang kurasakan pada saat di bangku taman kanak-kanak kembali kurasakan. Namun tak lama kemudian keceriaan kembali kurasakan, karena aku telah menemukan teman baruku yang menurutku sejiwa denganku. Aku berteman dengan dia lama sekali hingga sekarang ini. Dia bernama Irfan. Di saat aku membutuhkan, dia selalu ada buatku. Pada tahun kedua,
aku berada di SMP, kebiasaan mulai berubah. Yang tadinya aku suka bermain dan mengobrol bersama teman-teman berubah menjadi kebiasaan yang buruk. Saat itu hobiku berubah ke arah kemajuan teknologi, yaitu bermain gadget. Setiap hari kulewati dengan bermain telepon genggam hingga kurang belajar. Aku mulai terlena dan kecanduan akan kemajuan zaman yang akhirnya terdampak pada nilai rapotku. Di situ nilai rapotku hampir anjlok hingga nilaiku berada di bawah rata-rata. Aku hampir mendapatkan peringkat 10 besar terakhir di kelas dan itu sangat membuatku sedih. Selama 1 tahun, aku mengalami dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Hingga pada tahun ketiga di SMP, aku pun sadar kembali. Aku sadar bahwa yang kulakukan selama 1 tahun terakhir sangatlah salah. Bermain gadget itu tidak baik untuk seusia kami bila tidak baik mengontrolnya. Aku kembali sadar akan tujuan hidupku, yaitu sukses dan dapat membahagiakan kedua orang tuaku. Sehingga aku memutuskan untuk memperbaiki diri dengan belajar lebih giat lagi dan menjauhkan teknologi gadget dari kehidupanku. Sebelumnya memang agak sulit memperbaiki diri ketika sudah terlena ke dalam gadget, tetapi aku selalu berusaha sekuatku hingga akhirnya ada dampak positif, yaitu nilai ujian nasionalku baik, yaitu 32,80. Alhamdulillah, semua itu berkat kerja kerasku dan doa dari kedua orang tuaku. Orang tuaku pun sangat bangga meski aku tidak masuk 10 besar dalam sekolah. Sedih memang, tetapi harus disyukuri apa yang ada. Pada tahun 2018, aku kembali berada di sekolah baru dengan tempat dan lingkungan yang baru, yaitu yang kududuki sekarang ini, SMKN Negeri 9 Bandung. Di sini aku tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan teman lagi, karena di SMK ini aku berpikir teman-teman sekarang bakal banyak dan lebih dewasa dan teman lagi, karena di SMK ini aku berpikir teman-teman sekarang bakal banyak dan lebih dewasa, dan benar di sana aku mendapatkan banyak teman meski berbeda kelas. Sehingga walaupun tidak akrab dengan mereka, aku cukup tahu tentang sebagian orang tersebut. Awalnya aku berniat untuk masuk ke jurusan perhotelan, namun entah kenapa Tuhan memilihkan jurusanku tata boga untukku, dan dengan masuk ke jurusan tata boga cukup membuatku gemetar dan dalam beberapa minggu itu. Namun setelah ku jalani, memang benar jika orang berkata bahwa apapun yang Tuhan takdirkan untuk kita semua itu akan indah pada waktunya, karena aku telah membuktikan kebenaran dari kata-kata tersebut. Aku merasa bahagia Tuhan takdirkan di jurusan tata boga ini karena disinilah keahlianku. Aku merasa bahagia Tuhan takdirkan aku di jurusan ini. Aku pun merasa terkejut saat aku dinobatkan sebagai juara kelas. Seiring berjalannya waktu, aku semakin merasakan kenikmatan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terpikir di dalam otakku dan diikuti dengan niat dalam hati. Aku memutuskan untuk berhijrah. Aku akan merubah semua kebiasaanku yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Aku ingin menjaga cara berbicara yang selama ini kulakukan dengan sembarang. Aku ingin meluruskan apa yang salah dalam diriku dengan cara giat belajar
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya. Dengan menjalankan semua perintahnya, insya Allah aku berada di jalannya yang lurus. Sekarang aku sudah hampir berhasil melakukannya semua, tetapi yang membuatku sedih, sesosok ayah di dalam kehidupanku telah tiada pada awal bulan puasa. Di situ ketika situasi dilanda oleh virus COVID-19, banyak teman yang support lewat gadget. Disitulah aku merasa tidak ada lagi harapan, tetapi aku berpikir, mengapa berlarut-larut dalam kesedihan? Tidak baik. Aku harus bisa bangkit dan mengejar cita-citaku sebagai chef dan freestyle yang handal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Yeah, how you can get it back. Yeah, 'cause I ain't never done. I'll be number one.